Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dr. Ida Nurhayati SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan juga selamat siang kepada teman-teman BKT 4A yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melakukan pembelajaran pada hari ini meskipun melalui daring ataupun online. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi asuransi bisnis. Boleh di next? Oke, berikutnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salman Alfarizi sebagai moderator dan juga presentator yang pertama. Kemudian ada Nurman Kahviana sebagai presentator yang kedua. Kemudian ada Bagas Adi Susilo sebagai presentator yang ketiga. Kemudian ada Vicky Ahmad Fahrezi sebagai presentator keempat. Kemudian ada Desrifta Fahera sebagai presentator kelima. Dan yang terakhir ada Albion Pramudia sebagai presentator yang keenam. Boleh di next? Oke teman-teman, berikutnya ini presentasi pada kali ini kami memiliki beberapa pokok pembahasan yang diantaranya yaitu yang pertama adalah pengertian asuransi, yang kedua dasar hukum asuransi, yang ketiga prinsip-prinsip asuransi, yang keempat komponen asuransi, yang kelima pengertian fungsi dan jenis dari asuransi bisnis, yang keenam pihak-pihak dalam asuransi bisnis, yang ketujuh tantangan menggunakan asuransi bisnis, dan yang terakhir atau yang kedelapan contoh perusahaan yang menyediakan layanan asuransi bisnis. Boleh di next? Oke, jadi kita akan memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari asuransi. Jadi teman-teman, pengertian asuransi sebagaimana yang tercantum di dalam buku ke-1 bab 9 pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD adalah sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena atau peristiwa yang tidak tertentu. Boleh di next? Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 tentang perasuransian. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, ataupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Boleh di next? Nah, berikutnya itu ada dasar hukum dari asuransi. Di mana di sini itu tertulis ada 4 yang menjadi dasar hukum asuransi. Yang pertama, pasal 246 sampai 308 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Yang kedua itu ada pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Yang ketiga, ada peraturan perundangan di luar KUHD dan KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Dan yang keempat, itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Oke, boleh di next. Nah, untuk pembahasan berikutnya akan dibahas oleh presentator kedua kami, yaitu Nurman Kahviana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Salman atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dari asuransi. Jadi prinsip-prinsip dari asuransi adalah aturan dan konsep dasar yang menjadi landasan dalam operasi dan pelaksanaan industri asuransi. Nah, prinsip-prinsip ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan asuransi dan pemegang polis nih. Nah, berikut ini adalah beberapa prinsip-prinsip asuransi yang umumnya itu diterapkan. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada prinsip utmost good faith atau prinsip kejujuran yang paling utama. Nah, di dalam prinsip ini mengharuskan kedua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polisnya itu untuk saling berterus terang dan jujur gitu
dalam menyampaikan informasi yang relevan. Pemegang polis ini harus memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai risiko yang akan diasuransikan. Nah, sementara itu, perusahaan asuransi juga harus memberikan informasi yang jelas nih dan transparan mengenai syarat-syarat dari polis tersebut. Kemudian ada prinsip yang kedua yaitu prinsip indemnity atau prinsip ganti rugi. Jadi di prinsip ini menyatakan bahwa asuransi itu bertujuan untuk mengembalikan pemegang polis ini ke posisi keuangan yang dimana itu seperti sebelum terjadinya kerugian. Nah, dalam hal klaim, perusahaan asuransi ini akan memberikan ganti rugi itu yang sesuai dengan kerugian yang dialami, tidak lebih dan tidak juga kurang. Kemudian prinsip yang ketiga ada prinsip issuable interest atau prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa pemegang polis ini harus memiliki kepentingan yang sah dan insurable terhadap objek yang diasuransikan. Nah, pemegang polis harus dapat menunjukkan bukti keuangan atau kepentingan yang signifikan terhadap objek asuransi seperti memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, dan juga tanggung jawab terhadap objek tersebut. Kemudian yang keempat ada prinsip proximate cause, yaitu prinsip penyebab terdekat. Jadi prinsip ini mengacu pada penyebab langsung atau menyebabkan kerugian atau klaim asuransi. Nah, jadi perusahaan asuransi ini akan mengevaluasi nih dan menentukan apakah kerugian yang terjadi ini merupakan akibat dari penyebab yang ditanggung oleh polis. Kemudian yang kelima ada prinsip contribution atau prinsip kontribusi. Prinsip ini berlaku ketika objek asuransi ini diasuransikan oleh lebih dari satu perusahaan asuransi. Nah, jika terjadi kerugian, masing-masing perusahaan asuransi ini akan berkontribusi untuk membayar klaim berdasarkan proporsi risiko yang mereka tanggung masing-masing. Dan yang keenam ada prinsip subrogation atau prinsip penggantian, yang dimana prinsip ini memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk mengambil langkah-langkah hukum untuk menggantikan pemegang polis dan mendapatkan kembali sebagian atau seluruh jumlah yang telah dibayarkan sebagai ganti rugi jika ada pihak ketiga ini yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kemudian ada prinsip yang terakhir yaitu prinsip loss minimization. Jadi prinsip penyelamat kerugian gitu. Di prinsip ini mendorong pemegang polis ini untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk meminimalkan kerugian saat terjadi kejadian yang diasuransikan nih. Nah, jadi pemegang polis harus melakukan tindakan pencegahan yang sesuai untuk melindungi properti atau mengurangi resiko. Jadi prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antara perusahaan asuransi dan juga pemegang polis. Nah, serta prinsip ini juga membantu menjaga integritas dan keadilan dalam industri asuransi sendiri. Nah, pemahaman mengenai prinsip-prinsip ini penting bagi pemegang polis untuk mendapatkan perlindungan asuransi yang optimal dan bagi perusahaan asuransinya itu sendiri untuk menjalankan operasionalnya secara adil dan berkelanjutan. Bisa di next. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu komponen asuransi akan dijelaskan oleh Bagas. Pada Bagas dipersilahkan. Baik, terima kasih Norman atas kesempatannya. Boleh di next slide-nya? Baik, terima kasih. Baik teman-teman, di slide ini kita akan membahas tentang komponen asuransi. Dalam industri asuransi terdapat 3 komponen utama nih yang penting untuk dipahami, yaitu yang pertama ada premi, klaim, dan polis. Berikut ini penjelasan singkat mengenai masing-masing komponen tersebut. Yang pertama itu ada yang namanya premi. Premi adalah jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi dalam pertukaran perlindungan yang diberikan. Premi biasanya dibayarkan secara berkala, baik bulanan, tahunan, atau sesuai dengan periode yang disepakati dalam polis. Jumlah premi yang harus dibayar dapat bervariasi tergantung pada risiko yang diasuransikan. Profil pemegang polis dan jenis asuransi yang diperoleh. Premi juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, kesehatan, dan sejarah klaim pemegang polis. Yang kedua, komponen asuransi yaitu ada klaim. Klaim adalah proses di mana pemegang polis mengajukan permintaan kepada perusahaan asuransi untuk memperoleh ganti rugi atau manfaat sesuai dengan ketentuan dalam polis. Ketika terjadi kejadian yang tercakup dalam polis, pemegang polis harus menghubungi perusahaan asuransi dan mengajukan klaim. Proses klaim melibatkan penyampaian bukti dan dokumentasi
yang relevan terkait dengan kerugian yang dialami. Perusahaan asuransi akan mengevaluasi klaim tersebut, dan jika klaim tersebut memenuhi syarat, perusahaan akan membayar ganti rugi sesuai dengan polis. Yang ketiga, yang terakhir itu ada polis. Polis merupakan dokumen hukum yang berisi rincian dan ketentuan mengenai perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Polis asuransi mencakup informasi penting seperti identitas pemegang polis, objek yang diasuransikan, jumlah perlindungan, masa pertanggungan, premi yang harus dibayarkan, serta syarat dan ketentuan lainnya. Polis juga menjelaskan risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dan batasan-batasan perlindungan yang diberikan. Ketiga komponen ini saling terkait dan memainkan peran penting dalam proses asuransi. Premi yang dibayarkan oleh pemegang polis membiayai perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi dan dijelaskan dalam polis. Ketika terjadi kejadian yang tercakup, pemegang polis dapat mengajukan klaim untuk memperoleh ganti rugi sesuai dengan polis yang dimiliki. Baik, boleh di next. Baik teman-teman, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Vicky Ahmad Farezi. Kepada Vicky Ahmad Farezi, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bagas atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, dan juga peran daripada asuransi bisnis. Jadi asuransi bisnis ini adalah suatu mekanisme perlindungan finansial yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada perusahaan bisnis dalam pertukaran nih atas pembayaran premi. Nah, dalam hal ini perusahaan bisnis akan mentransfer resiko tertentu yang mungkin akan timbul gitu di suatu hari. Nah, seperti kerugian properti, kecelakaan kerja, tanggung jawab publik, atau kehilangan keuntungan kepada perusahaan asuransi. Nah, dalam kasus terjadinya kerugian atau kejadian yang ditentukan dalam polis asuransi, perusahaan asuransi ini akan memberikan kompensasi, yaitu berupa kompensasi finansial kepada perusahaan bisnis untuk membantu mengurangi dampak finansial yang mungkin terjadi. Kemudian untuk fungsi dan peran asuransi bisnis, yang pertama adalah perlindungan terhadap resiko finansial pastinya. Jadi asuransi bisnis ini akan melindungi perusahaan bisnis dari resiko finansial yang tidak terduga seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Misalnya kerugian properti, kecelakaan kerja, itu kan pasti suatu waktu akan terjadi gitu. Atau adanya tuntutan hukum. Nah, dengan membayar premi, maka perusahaan bisnis ini dapat mentransfer resiko tersebut kepada perusahaan asuransi. Nah, yang kedua adalah penggantian kerugian. Nah, jika perusahaan bisnis ini mengalami kerugian misalnya, nah yang tercakup oleh polis asuransi pastinya, maka perusahaan asuransi ini akan memberikan kompensasi finansial yang sesuai dengan nilai kerugian yang terjadi. Nah, ini pastinya akan membantu perusahaan bisnis untuk memulihkan diri dan melanjutkan operasionalnya. Kemudian yang ketiga yaitu kelangsungan operasional perusahaan. Nah, dalam kasus kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam atau kebakaran, asuransi bisnis juga ini dapat membantu perusahaan bisnis dalam memulihkan aset-asetnya dan melanjutkan operasionalnya. Nah, dengan adanya asuransi bisnis, maka perusahaan dapat mengurangi risiko kegagalan atau kerugian yang signifikan. Nah, selanjutnya adalah fungsi sebagai alat manajemen risiko. Pasti ya, asuransi bisnis ini memainkan peran penting dalam manajemen risiko perusahaan. Nah, dengan perusahaan mentransfer risiko kepada perusahaan asuransi, pasti perusahaan bisnis dapat fokus pada kegiatan inti bisnisnya tanpa terlalu khawatir nih tentang risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Kemudian yang terakhir adalah adanya manfaat tambahan. Nah, jadi selain asuransi bisnis ini memberikan perlindungan finansial, beberapa polis asuransi bisnis juga dapat memberikan manfaat tambahan nih, seperti layanan konsultasi risiko, program keamanan, atau dukungan hukum lainnya. Nah, hal ini pasti dapat membantu perusahaan bisnis untuk meningkatkan praktik manajemen risiko mereka. Baik, itulah terkait fungsi dan peran asuransi bisnis serta pengertian daripada asuransi bisnis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya yaitu Desrifta. Waktu dan layar dipersilakan.
Oke, baik. Terima kasih Farizi untuk kesempatannya. Selanjutnya, saya masuk kepada jenis-jenis asuransi bisnis beserta pihak yang terlibat. Oke, yang pertama nih jenis-jenisnya. Pertama, ada asuransi properti. Asuransi properti melindungi perusahaan bisnis dari kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau kehilangan properti yang dimiliki perusahaan. Ini nih termasuk ke dalam asuransi bangunan, peralatan, inventaris, atau aset lainnya. Jika terjadi kebakaran, pencurian, atau kerusakan fisik lainnya pada properti perusahaan, asuransi properti akan memberikan kompensasi atau pemulihan, atau juga bahkan nih mengganti properti yang rusak atau bahkan hilang. Oke, yang kedua nih kita masuk kepada asuransi tanggung jawab publik. Asuransi tanggung jawab publik ini atau biasa dikenal juga dengan sebutan Public Liability Insurance. Nah, ini melindungi perusahaan bisnis dari tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak ketiga akibat dari cedera atau kerugian yang timbul akibat kegiatan bisnis. Ini mencakup tanggung jawab terhadap karyawan, pelanggan, atau pihak lainnya yang mungkin mengalami cedera nih atau kerugian akibat kegiatan perusahaan. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial dalam hal tuntutan hukum, biaya pengadilan, dan bahkan ganti rugi yang harus dibayarkan. Jadi ini tuh hampir mengcover semua keperluan dari kerugian yang terjadi kepada pihak yang terkait. Oke, yang ketiga ada asuransi kecelakaan kerja. Nah, kita akrab banget nih dengan asuransi yang satu ini. Asuransi kecelakaan kerja ini melindungi perusahaan bisnis dan karyawan dari risiko cedera atau kematian yang terjadi selama masa bekerja. Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap biaya perawatan medis, tunjangan cacat atau kematian, serta biaya penggantian pendapatan akibat ketidakmampuan karyawan untuk bekerja akibat cedera yang terjadi selama bekerja. Oke, kita masuk ke yang 4, yaitu asuransi kendaraan bermotor. Nah, ini kita juga sering banget kan dengar asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan ini melindungi perusahaan bisnis terhadap kerugian atau kerusakan yang terjadi pada kendaraan yang digunakan dalam operasional perusahaan. Ini mencakup nih kendaraan bisnis seperti mobil, truk, atau motor yang digunakan untuk mengangkut barang atau melayani pelanggan. Asuransi ini juga nih memberikan perlindungan terhadap kerusakan fisik atau pencurian atau tanggung jawab hukum terkait kecelakaan lalu lintas. Oke, kita masuk yang kelima, yaitu kesehatan karyawan. Asuransi kesehatan karyawan ini atau Employee Health Insurance, nah ini melindungi kesehatan dan kesejahteraan karyawan perusahaan. Ini nih mencakup biaya perawatan medis, obat-obatan, pemeriksaan kesehatan, dan layanan medis lainnya. Asuransi kesehatan karyawan ini membantu menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Oke, kita masuk ke yang keenam, yang terakhir nih ada asuransi kehilangan keuntungan atau disebut juga dengan Business Interruption Insurance. Nah, ini nih asuransi ini melindungi perusahaan bisnis dari kerugian pendapatan akibat gangguan atau terhentinya operasional bisnis. Bisa juga nih akibat-akibatnya seperti bencana, terus kerusakan properti atau situasi yang tidak terduga lainnya. Asuransi ini juga memberikan kompensasi atau kehilangan pendapatan, biaya operasional tetap, dan biaya lainnya yang timbul selama masa pemulihan. Oke, baik. Jadi intinya guys, perusahaan bisnis ini dapat memilih jenis-jenis asuransi bisnis yang sesuai dengan kebutuhan dan juga resiko yang akan dihadapi perusahaan mereka. Kombinasi yang tepat nih dari polis asuransi dapat memberikan perlindungan yang komprehensif dan membantu perusahaan mengurangi dampak finansial dari resiko yang mungkin juga terjadi. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pihak-pihak yang terlibat dalam asuransi bisnis. Dalam konteks bisnis nih, asuransi dapat melibatkan beberapa pihak sebagai berikut. Yang pertama, ada pemilik bisnis itu sendiri. Nah, pemilik bisnis atau pengusaha adalah individu atau kelompok yang memiliki bisnis atau usaha yang membutuhkan perlindungan asuransi. Nah, mereka-mereka ini nih adalah pemegang polis yang membeli polis asuransi untuk membeli aset dan kegiatan bisnis mereka. Yang kedua adalah perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi adalah lembaga yang menyediakan layanan asuransi untuk bisnis. Mereka nih yang menawarkan berbagai jenis polis asuransi yang dapat membantu dan juga melindungi bisnis dari resiko kerugian atau kerusakan. Perusahaan asuransi mengelola premi yang dibayarkan oleh bisnis dan memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam polis tersebut. Yang ketiga, yang itu broker asuransi. Broker asuransi adalah perantara yang bekerja atas nama bisnis untuk membantu dalam mendapatkan polis asuransi yang sesuai. Mereka nih menganalisa kebutuhan bisnis untuk membandingkan produk asuransi dari berbagai perusahaan dan memberikan saran nih tentang polis tersebut yang terbaik yang sesuai dengan resiko bisnis. Broker asuransi juga membantu dalam proses klaim dan juga berinteraksi dengan perusahaan asuransi.
Yang keempat nih, pihak yang terlibat yaitu underwriter. Nah, underwriter ini dalam konteks bisnis adalah pihak yang mengevaluasi risiko bisnis dan menentukan premi yang harus dibayarkan oleh bisnis untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Underwriter di sini ini menganalisa nih profil bisnis, risiko yang terlibat, sejarah klaim, dan faktor-faktor lainnya untuk menentukan apakah bisnis tersebut dapat diterima dan premi yang diperlukan. Yang kelima yaitu ahli penilai. Ahli penilai ini bisa terlibat dalam proses asuransi bisnis untuk menentukan nilai aset yang diasuransikan. Mereka mengevaluasi nilai properti, inventaris, peralatan, dan aset bisnis lainnya agar dapat ditentukan jumlah perlindungan yang tepat. Yang terakhir nih, yang keenam, yaitu claim adjuster. Nah, claim adjuster ini adalah pihak yang ditugaskan oleh perusahaan asuransi untuk mengevaluasi dan menyelesaikan klaim yang diajukan oleh pembisnis. Nah, mereka ini nih melakukan investigasi dan penilaian terhadap kerugian atau kerusakan yang terjadi, memastikan kesesuaian dengan ketentuan polis, dan menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Dalam konteks bisnis, asuransi berperan penting dalam melindungi aset dan operasional bisnis dari risiko finansial. Pemilik bisnis berinteraksi dengan perusahaan asuransi, broker asuransi, dan pihak lainnya untuk memperoleh perlindungan yang sesuai mengelola klaim jika diperlukan. Oke, baiklah semuanya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Albion. Untuk Albion, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Desripta atas waktu dan juga kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam menggunakan asuransi bisnis. Yang pertama itu penentuan premi yang tepat. Salah satu tantangan dalam menggunakan asuransi bisnis itu adalah menentukan premi yang tepat, teman-teman. Premi asuransi itu ditentukan berdasarkan risiko dengan bisnis tersebut gitu, atau perusahaan kita itu resikonya apa gitu. Jadi premi itu ditentukan oleh resiko yang akan dialami oleh perusahaan kita gitu. Namun menilai resiko itu harus dengan akurat dan juga bisa dibilang prosesnya itu rumit. Terutama jika bisnis kita ini memiliki resiko-resiko yang sangat kompleks, teman-teman. Nah, perusahaan bisnis itu perlu bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa premi yang dibayarkan oleh perusahaan kita itu sebanding dengan resiko yang bakalan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya yang kedua itu ada klaim dan proses penyelesaian klaim. Proses klaim dan penyelesaian klaim juga salah satu hambatan dan juga tantangan gitu bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan asuransi bisnis, teman-teman. Jadi ketika terjadi sesuatu atau kejadian sesuatu gitu yang mengalami eh, kerugian gitu untuk perusahaan kita, maka perusahaan kita itu harus melakukan atau mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Nah, proses klaim yang ini agak-agak rumit gitu, teman-teman. Jadi proses ini tuh yang menjadi salah satu penghambat atau lambat gitu perusahaan bisnis, sehingga perusahaan bisnis itu tidak sesuai mendapatkan kompensasi yang seharusnya mereka terima gitu karena keterlambatan ini gitu. Maka dari itu penting bagi perusahaan bisnis agar memahami prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi, yaitu prosedur-prosedur cara klaim, dan juga kita itu harus memiliki dokumentasi yang sangat kuat gitu. Kenapa? Karena ketika kita memiliki dokumentasi yang sangat kuat dan juga mengikuti prosedur klaim yang sangat rinci gitu atau secara step by step, maka klaim dan proses penyelesaian klaimnya ini bakalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, yang ketiga ada pemilihan perusahaan asuransi yang tepat, teman-teman. Pemilihan perusahaan asuransi yang tepat juga merupakan salah satu tantangan dan juga hambatan yang harus, atau bukan harus sih, yang sering terjadi dihadapi gitu oleh perusahaan bisnis gitu. Ada banyak sekali di luar sana perusahaan asuransi dengan kebijakan-kebijakan dan juga layanan yang berbeda-beda gitu. Sehingga perusahaan bisnis ini tuh perlu untuk melakukan riset dan juga evaluasi yang cermat untuk memilih perusahaan asuransi yang bakalan mengcover nantinya atau melindungi perusahaan bisnis tersebut nantinya gitu. Nah,
untuk pemilihan asuransi ini atau pemilihan perusahaan ini, faktor-faktor yang dilihat, yang dibandingkan atau nantinya itu seperti faktor reputasi, keuangan, dan juga keandalan perusahaan asuransi tersebut dalam menghandle kliennya gitu. Nah, itu tuh harus dipertimbangkan dalam proses pemilihan perusahaan asuransi, teman-teman. Karena agar kita itu tidak sia-sia nantinya gitu. Dan kita mendapatkan apa yang kita tanam gitu, apa yang kita inginkan nantinya, seperti itu. Selanjutnya yang keempat ada perubahan kondisi bisnis. Nah, perubahan kondisi bisnis ini salah satu tantangan juga nih teman-teman. Seperti ekspansi, diverifikasi produk, atau restrukturisasi dapat mempengaruhi aspek-aspek perlindungan asuransi bisnis gitu. Jadi, perusahaan bisnis itu perlu secara teratur mengevaluasi dan juga memperbarui polis asuransi yang kita tanamkan gitu. Sehingga pada saat resiko yang baru muncul atau berubah itu bisa tercakup gitu. Nah, jika tidak, kenapa sih kita harus melakukan itu gitu? Karena jika tidak, perusahaan bisnis itu dapat terkena resiko yang tidak terlindungi atau kayak misalkan membayar preminya itu tidak sesuai dengan resiko yang aktual atau yang akan dihadapi, seperti itu. Nah, dalam menghadapi tantangan yang keempat tadi gitu, penting bagi perusahaan bisnis untuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang dapat memberikan layanan yang baik dan juga dukungan yang sangat memadai. Komunikasi juga sangat jelas gitu. Kerjasama juga harus sangat erat gitu, sehingga antara perusahaan bisnis dan perusahaan asuransi itu akan membantu mengatasi tantangannya itu bersama, sehingga dapat memastikan juga perlindungan yang efektif terhadap resiko-resiko yang bakalan mungkin terjadi kepada perusahaan yang mengajukan polis asuransi, seperti itu teman-teman. Sekian dari pemaparan materi saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Vicky Ahmad Fahreji. Kepada Vicky Ahmad Fahreji, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Albion atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh perusahaan yang menyediakan layanan asuransi bisnis. Nah, perusahaan yang kami ambil yaitu Zurich Asuransi Indonesia, di mana PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk ini sebelumnya mendapatkan izin usaha di bidang asuransi umum pada tahun 1997 sebagai PT Asuransi Kerugian Nexus. Pada tahun 2002 berubah nama menjadi PT Asuransi Adira Dinamika dan menjadi perusahaan terbuka di tahun 2019. Nah, sebelum akhirnya bertransformasi nih menjadi ZAI. Nah, ZAI ini menyediakan produk dan layanan asuransi umum. Nah, salah satunya asuransi bisnis. Pada November 2019, ZAI menjadi keluarga besar Zurich Insurance Group dan menjadi salah satu perusahaan asuransi umum joint venture teratas nih di Indonesia. Didukung oleh Zurich Group dengan keahlian internasional serta kapabilitas underwriting, digital, dan juga manajemen risiko terbaik, ZAI ini dapat memberikan solusi perlindungan terbaik di kelasnya bagi para nasabah ya, salah satunya kepada perusahaan bisnis. Kemudian ZAI ini tersebar di 33 sales office di seluruh Indonesia. ZAI berkomitmen memberikan kemudahan bagi nasabahnya dalam melakukan pembelian polis secara sederhana, mudah, dan cepat, serta cara penanganan klaim asuransi yang simpel sesuai kebutuhan dari pelanggan. Divisi klaim ZAI didukung oleh tenaga profesional untuk memberi pelayanan klaim terbaik bagi para nasabah. ZAI senantiasa menjaga pola komunikasi yang terbuka, informasi dan akses klaim data yang berkualitas, dan penyampaian proses klaim yang jelas sesuai dengan kesepakatan jangka waktu tertentu. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk ini merupakan perusahaan asuransi umum yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oke, boleh di next. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai layanan asuransi bisnis yang disediakan oleh PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. Nah, yang pertama adalah asuransi harta benda. Ini akan membantu atau menjaga keuangan bisnis dari risiko bencana atau peristiwa yang menyebabkan aset bisnis berpotensi mengalami kerusakan. Nah, asuransi harta benda Zurich ini dapat melindungi bangunan, gedung, mesin-mesin, serta stok barang saat sedang beroperasi dan atau tidak beroperasi. Kemudian memiliki asuransi harta benda ini juga akan mengurangi resiko kerugian perusahaan bisnis. Nah, yang kedua adalah asuransi pengangkutan.
di mana asuransi pengangkutan ini menjaga bisnis dengan perlindungan barang yang sedang dikirim. Nah, berbagai risiko dapat terjadi pastinya ketika barang dalam pengiriman, baik melalui transportasi darat, udara maupun laut. Nah, asuransi pengangkutan ini akan memberikan perlindungan untuk pengiriman barang di dalam bisnis. Kemudian perlindungan ini juga mulai berlaku saat barang meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan, dan juga saat barang berada dalam pelabuhan transit sampai ke tempat tujuan. Yang selanjutnya adalah asuransi Business Guard, di mana Business Guard ini merupakan produk asuransi yang dirancang khusus bagi jenis usaha seperti toko, penginapan atau hotel, kemudian fasilitas kesehatan, kantor, restoran, dan sarana pendidikan, di mana nilai pertanggungan yang diberikan ini bisa mencapai 20 miliar. Kemudian ada juga asuransi alat berat, di mana untuk asuransi alat berat ini akan menyediakan perlindungan komprehensif atau kerugian total untuk alat berat seperti traktor, bulldozer, atau ekskavator, dan juga kren atas resiko kerusakan saat beroperasi ataupun tidak, yang mana ini diakibatkan oleh misalnya peristiwa kebakaran, kemudian juga tabrakan, pencurian, atau kejadian yang dipengaruhi oleh cuaca. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator. Kepada moderator, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Fahrezi atas kesempatan yang sudah diberikan. Oke, teman-teman, berikutnya itu kami bisa simpulkan dari presentasi kali ini bahwa asuransi bisnis merupakan mekanisme penting dalam melindungi perusahaan dari risiko-risiko finansial yang tidak terduga. Nah, dalam menggunakan asuransi bisnis, perusahaan itu harus bisa memahami konsep dasar, prinsip-prinsip, serta fungsi dan juga peran dari asuransi tersebut. Beberapa jenis asuransi bisnis yang umum meliputi asuransi properti, asuransi tanggung jawab publik, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan karyawan, dan juga asuransi kehilangan keuntungan. Nah, namun penggunaan asuransi bisnis juga menghadapi tantangan tertentu, teman-teman. Tantangan tersebut meliputi penentuan premi yang tepat, proses klaim dan penyelesaian klaim yang kompleks, pemilihan perusahaan asuransi yang tepat, serta perubahan kondisi bisnis yang dapat mempengaruhi kebutuhan perlindungan. Nah, perusahaan bisnis juga harus siap menghadapi tantangan-tantangan ini dengan melakukan riset, komunikasi yang baik dengan perusahaan asuransi, dan juga evaluasi yang teratur terhadap polis asuransi yang dimilikinya. Nah, dalam kesimpulannya, asuransi bisnis memiliki peran penting dalam melindungi perusahaan bisnis dari risiko finansial yang tidak terduga. Dengan memahami dan juga mengatasi tantangan yang ada, perusahaan bisnis dapat memanfaatkan asuransi bisnis secara efektif untuk menjaga kelangsungan operasional, mengurangi dampak risiko, dan juga melindungi aset serta karyawan mereka. Boleh di next? Oke teman-teman, pemaparan materi pun sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan perhatiannya, dan juga terima kasih kepada para presentator yang sudah memaparkan materi, serta tidak lupa juga terima kasih kepada Ibu Dr. Ida Nurhayati SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami, saya selaku moderator mewakili kelompok 1 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.